Hey guys, kembali lagi di dunia kita, Our World, My Story. Salah satu rock band ikonik Indonesia lagi ada di New York. Siapa lagi kalau bukan band Gigi? Lagi ngapain aja ya di New York? Tamu kita kali ini adalah band yang udah lama banget nih, baru ketemu lagi setelah puluhan tahun kayaknya nih. Ini dia Gigi. Aku ulang tahun banget lah. Gak gitu canggih amat deh. Oh, kira-kira bulan tahun deh. Gue ingetnya soalnya inget syuting aja kalau sama Gigi. Aduh, gimana kesan-kesan syutingnya? Waduh, selalu inget tuh syuting sama Gigi mah. Saya paling inget sama ada Itu dikunci aja dah. dikunci. Disimpan. Behind the scene. Tapi emang grup ini menarik banget ya. Saya udah kenal kita dari tahun berapa ya? 90-an ya. 97 kita ketemu. Jadi gimana nih sekarang ada di New York nih? Gimana? Lagi mau rekaman lagi? Ya, rencananya begitu. Kali ini di sini ya, ini udah lama sih disiapinnya. Ada dari tahun lalu ya. Kenapa milih di sini? Kenapa milih di New York dan kenapa milih di Power Station? Nah itu coba Thomas. Gue apa ya? Kalau gue sih jujur aja udah hampir 10 tahun kalau untuk bikin album ya, bukan yang single seperti itu. Terus 10 tahun itu buat gue pribadi, gue ngobrol ke Bujana, ke Arman. Ke Andy enggak ya? Iya dong, ke Andy. Kayak apa ya? Udah lama banget gitu. Biasanya kalau single itu kan kita rilis satu. Orang tuh ngerti akan hal itu doang gitu. Tapi di sini Gigi yang berumur 30 tahun akan menyajikan sesuatu hal dari cerita yang tertunda 10 tahun ini. Terus yang udah berumur 30, kalau buat gua ngelihat band ini adalah sebuah pernikahan dong. Pernikahan tuh yang terkadang 15 tahun aja rasanya kayak apa sih gitu. Ini masih 30 tahun, masih bisa bercinta, bikin anak gitu. Jadi buat gua ini kayak ritual paling besar. Ritual paling besar. Ya. Tapi kenapa pilihnya New York? Kenapa pilih Power Station? Apa karena studio itu kan emang legend banget ya? Nah, itu jawabannya. Oh, itu jawaban. Jadi gue yang jawab bukan Iya, lu. iya serius bener. Iya, itu kan kalau cerita. bukan Bujana sebetulnya awalnya gitu. Terus memilih ya kalau buat bahasa ininya apa ya, naik haji gitu lah kalau untuk pemain band. Nih ada nih tempat satu lagi gitu selain Abbey Road. Ini nanti rekaman berapa lagu? Nah itu menarik juga. Tadinya kita tuh mau rekaman kan 2 hari. Mau rekaman live ceritanya. Ya dalam arti band ya, main ngeband bareng. Mau rekaman cuma 5 lagu. Jadi Mini album lah. Mini album. Ini album ya? Ternyata pas kita workshop bareng sebulan lalu ya, kita dapat 9 lagu. Ya akhirnya masih bertentangan nih. Kan janjinya 5 lagu gitu. Tapi kalau Thomas bilang sayang loh kalau 9 lagu ada kamu, ya udah akhir keputusannya 9 lagu. Jadi album. Jadi album ya, 9 lagu. Jadi benar-benar album yang direkam di Power Station di New York gitu. Gigi ini sekarang gini, ini kan udah 30 tahun tadi kata Thomas ya. Ini gimana sih tips bisa bertahan sampai 30 tahun? Sampai akhirnya memiliki rekamannya di titik puncak nih kayaknya di New York pula gitu. Apa nih? Andy. Bisa bertahan begini? Apa sih tipsnya? Tipsnya ya gila aja sih, kegilaan berempat. Dan Martin gini, mungkin orang berpikir banyak yang bilang ngapain tuh jauh-jauh rekaman ke Power Station. Tapi yang dilihat dari kita adalah umur 30 tahun bandnya, terus umurnya juga masing-masing udah nggak muda, tapi punya spirit yang sama kan. Kita harus bikin sesuatu yang keren, sesuatu yang kita rasakan dari diri kita sendiri, kita maunya apa. Itu yang membuat kayaknya itu salah satu hal yang totalitasnya bermusiknya jadinya jadi beda ya? Jadi sama gitu kita Jadi semua sama. gitu. Jadi ya banyak orang ngapain sih rekaman jauh-jauh, sekarang kan udah bisa di rumah, udah di sini. Tapi enggak, kita pengen melakukan sesuatu hal yang menurut kita ya ini harus dilaksanakan gitu. Alhamdulillah jadi. Itu kalau Gigi kalau bikin lagu tuh gimana sih? Musiknya dulu atau lagunya dulu? Biasanya. Ada Macam-macam ya, ada band yang ini beda-beda ya. Ada yang bawa terus tapi aransemennya bareng. Tetap bareng itunya. Ada juga yang langsung memang kita Jamming. bareng
langsung bikin pokoknya session gitu ya, langsung workshop gitu ya. Gitu, tapi semuanya dalam ini ada spell nggak? Spell dikit yang bisa dirilis di album baru ini. Apa ya? Ya sebetulnya resep yang kemarin kita laluin, mau album mau single, diterapkan lagi sih di sini. Karena kan memang tadinya tuh Gigi dari album Satu Angkut Rambut yang semuanya workshop, nggak ada lagu ciptaan masing-masing. Sampai album 7 lah. Ya mungkin sampai album 7 lah. Itu benar-benar workshop. Nah, pas masuk ke album ke-8 lah gitu ya, 8, 9 gitu, itu mulai per orang ada yang ngerahin terus diaransemen. Tapi selalu lagu jadinya seperti itu adalah hasil workshop. Bisa aja misalnya gue bawa lagu dari rumah, gue disco lagunya, pas dibawa ke anak-anak Gigi jadi slow misalnya, atau jadi apa rock gitu atau dan sebagainya. Selalu seperti itu. Kalau resepnya sebenarnya selalu seperti itu sih. Dan sekarang kita lakuin lagi. Cuman ya bedanya itu udah lama, yang tadi Thomas bilang udah lama nggak bikin album. Sekarang kita bikin album. Ya kita kan grup yang memang grup, nggak ada leader, jadi bareng semuanya memang. Ya soal grup macam-macam kan, ada grup yang sistemnya ada musik director. Iya. Ada ini, kalau Gigi Ini benar-benar bareng ya. Bareng dari dulu gitu. Dari dulu ya. Jadi benar-benar. Dari dulu tuh memang pengen dibagi rata lah kalau duitnya. Sekarang rata banget. Serius Abis seru, kayak serius banget. Boleh dong kalau bercanda nih. Boleh. Bagi rata. Jangan kemana-mana, dunia kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, hari ini saya sedang berada di depan Power Stations. Tepatnya di daerah Hell's Kitchen, di area yang sangat seru banget di New York karena banyak sekali restoran dan juga kafe-kafe di sekitar sini. Dan kalau kita lihat, ini adalah gedung Power Stations. Power Stations itu adalah sebuah studio rekaman yang legendaris. Tapi kalau kita lihat ada Power Stations dan juga ada Berklee di sini. Berklee ini adalah sebuah kampus dari cabang Berklee College of Music yang ada di Boston. Tapi di gedung ini hanya khusus untuk program S2. Gigi Band Indonesia pada hari ini sedang melakukan rekaman di studio ini, dan bagaimana kita lihat Gigi sekarang? Ya, kita lihat. Sekarang gue lagi ada di dalam studio Power Stations, dan ini ada Gigi akan rekaman di sini. Kita lihat ya. Yuk. Just wanted to say hello, didn't want to interrupt. You need anything, let me know. Yeah, I can't help you in the ways I can, but I can. We're not gonna get a soda or something. Jadi Gigi ini adalah satu band Indonesia yang pertama kali rekaman langsung dari Indonesia di studio Power Station ini. Power Station adalah sebuah studio rekaman yang didirikan pada tahun 1977 dan sudah menghasilkan banyak sekali rekaman-rekaman besar di studio ini. Album-album besar seperti Bruce Springsteen, kemudian juga ada Nile Rodgers dari Chic, ya, dan juga ada beberapa penyanyi. Dan sebagai kontribusi dari Power Stations kepada para musisi yang pernah rekaman di sini sampai ada, kita ikuti mundur di sini. Ini ada sebuah gambar lukisan yang terdiri dari semua para pencipta lagu, musisi yang pernah rekaman di sini. Seperti kita lihat di sini ada Cyndi Lauper, ada Sting, ada Lady Gaga, juga ada Bruce Springsteen, dan jadi ada Rodgers. Jadi kehadiran Gigi di sini juga mendapat perhatian dari Power Stations, karena tadi saya datang ke sana itu sampai ada manajernya datang, itu juga ada kunjungan dari konsulat jenderal, dan mereka semua menyatakan senang karena Gigi pada akhirnya rekaman di sini untuk pertama kalinya.
Gimana sih cari inspirasi? Kalau misalnya dulu gitu ya, masih muda gitu kan, banyak sekali gitu kadang-kadang tentang masalah cinta. Ini kan udah 30 tahun gitu. Kira-kira apa nih cari inspirasinya gitu? Ada nggak dari itu? Apa dari momen apa? Kan ada band yang kemudian setelah tiap tahunan kemudian akhirnya bikinnya tentang lingkungan deh gitu. Ya. Ada band yang lagi ya udah gue lebih ke religi deh gitu kan. Kalau Gigi kan enggak, masih tetap solid gitu. Ini ada nggak ada ketika bikin lagu atau bebas aja ngalir aja gitu? Ngalir ya. Nah, tapi kan ini kan karena memang lebih banyak lagu yang bawa dari rumah masing-masing. Jadi masing-masing bawa dari rumah, bawa konsep, datang ke studio. Enggak konsep. melodi. Enggak, maksudnya Melodi. bawa lagu. Lagu Udah ada mentahan. lirik ya? Udah. Udah ada liriknya? Nah, ini kan berarti ya masing-masing dari kita masing-masing sebetulnya liriknya itu mengenai apa, konsepnya mengenai apa, konsepnya nantinya apa, konsep yang dia pikirkan terhadap lagu itu seperti apa sebenarnya lebih banyak masing-masing. Gitu. Tapi itu terjadi sekarang sih. Iya. Jadi gini, kalau dulu melodi lagu, misalnya saya melodi lagu gitu, Man, bikinin lirik Man, gitu. Hampir semua 90% Arman dulu bikin lirik. Nah sekarang itu malah Bu Jana mungkin nggak pernah bikin lirik, jarang banget. Jarang. Bikin lirik sendiri. gitu? Kali ini jadi udah bawa. jadi semuanya bikin lirik nih. Jadi satu tutup gitu. Oh jadi sekarang masing-masing jadi bareng-bareng ya. Kalau dulu kan semua banyak di Arman gitu. Liriknya Ya, gitu ya. sekarang malah bawa masing-masing, Mbak. Jadi melodi lagu udah pakai lirik. Jadi tinggal Pak Man, ya disesuaikan dengan nyanyi Mungkin ya. itu Gitu. juga membuat kita jadi cepat kemarin. Ya. Nggak nunggu jadinya kan. Kalau belum ada lirik mungkin akan nunggu kita. Wah kapan jadinya nih gitu. Makanya belum berani kemarin bilang kita pasti berangkat sebelum lagu jadi dan permitnya keluar kan gitu. What next after this ini? After ini apa? Mau konser Amerika kali? Enggak sih. Konser kemarin pas ulang tahun 30 di Istora. Konser maksud gue keliling Amerika maksud gue ya. Belum ada. Belum ada ya. Mau kalau ada yang nge-sponsorin dan di sininya juga mainnya bukan yang keliling, ngerti nggak sih? Kayak misalnya Nggak main di acara. Enggak, maksudnya kita pengen kan ketemu bener-bener ketemu penonton yang memang penonton gitu. Kalau perlu bayar, walaupun itu orang Indonesia yang bayar gitu ya, yang nonton. Kapan kira-kira keluar? April 2025 ya? Kira-kira 2025. Jadi itu setelah Lebaran lah, setelah Lebaran ya. ya konsentrasi di Lebaran aja. Ada yang mau diomongin nggak? Ada yang mau disampaikan nggak buat fans Gigi yang ada di Oke, kalau Jakarta? fans Gigi mungkin sebagian udah tahu Gigi lagi berritual di New York. Untuk yang belum tahu, karena banyak banget orang-orang yang belum tahu kalau Gigi itu sebuah band gitu untuk saat ini ya banyak banget. Mudah-mudahan ya Anak baru. anak-anak Oh iya? Banyak. Banyak. Ya mudah-mudahan dengan album ini kita jadi temen dan kita bisa ada di satu arena yang lebih besar lagi. Asik. Oke guys, itu tadi obrolan kita sama Gigi yang sedang ada di New York dan mudah-mudahan semua stay dan tunggu albumnya Gigi di bulan mungkin pertengahan tahun ya, pokoknya habis Lebaran tahun depan. Mudah-mudahan semua lancar. Thanks Gigi. Jangan kemana-mana, dunia kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di dunia kita, Our World, My Story. Hello all, you are watching Dunia Kita, Our World, My Story. Setiap akhir bulan Oktober, saatnya para hantu, monster, dan zombie bergentayangan di seluruh Amerika. Ada Dracula, zombie, hingga barut seram. Tapi jangan heran ya, hantu, monster, zombie, semuanya ngefans banget sama penyanyi Michael Jackson. Buktinya, ratusan zombie berdansa thriller di malam Halloween di Canal Street, New York. Seru ya?
Perayaan Halloween berasal dari festival kuno Celtic sekitar 2000 tahun lalu bernama Samhain yang dirayakan di Irlandia, Inggris, dan Prancis Utara. Festival ini menandai akhir musim panen dan menyambut awal musim dingin. Pada masa itu, suku keturunan Celtic percaya bahwa pada tanggal 31 Oktober adalah batas antara kehidupan dunia dan kematian menjadi kabur nggak jelas. Sehingga pada arwah bangkit dari kubur dan berkeliaran di bumi. Serem banget nggak sih? Tapi ini semua hanya mitos ya. Dalam perkembangan zaman, tradisi ini kemudian bercampur dengan festival Romawi dan perayaan kulturan Kristen. Hingga akhirnya pada abad ke-8. Gereja Katolik menjadikan tanggal 1 November sebagai hari semua orang kudus. Sementara malam sebelumnya disebut All Hallows Eve yang kemudian dikenal sebagai Halloween. Lalu pada abad ke-19, para imigran Irlandia dan Skotlandia datang ke kota New York dan mereka membawa tradisi Halloween ini. Akhirnya di New York City, tradisi Halloweenan berkembang pesat dan menjadi perayaan unik dan meriah. Dan mulai berubah menjadi pesta kostum apa saja. Pokoknya seru deh. Salah satu acara yang paling terkenal adalah parade Halloween di Greenwich Village yang dimulai pada tahun 1974. Dan asal tahu aja ya, pertama kali parade ini diadakan oleh seorang seniman di New York bernama Ralph Lee di West Village, Manhattan. Awalnya cuma sebagai acara kumpul-kumpul teman-teman dan keluarga aja. Dimulai dari 6th Avenue dan Canal Street sampai ke 16th Street, ada 50.000 peserta Halloween dan sekitar 2 juta penonton berdiri sepanjang jalan. Tradisi berkembang dengan berbagai hiasan rumah hantu, kompetisi kostum, pesta jalanan, anak-anak trick or treat memburu permen, dan acara makan-makan keluarga. Pokoknya kreatif banget deh. Tema parade tahun ini, miau. Makanya tuh, lihat banyak kucingnya. Nah, sekarang kita ikuti tim VOA dan juga reporter Dunia Kita New York langsung di lokasi di Canal Street, New York. Ramai banget guys, gila. Need all the happiness and celebration right now. So I think everyone's coming together with a common, energy and be like, let's have fun. Halloween is my favorite holiday, so this is like my first time coming out to the parade and seeing everybody dressed up and being as passionate about Halloween as I am. It's amazing. This is the best feeling ever. Thank you for watching Dunia Kita, Our World, My Story. See you next week.